Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kesempatan ini masih melanjutkan terkait tentang bagaimana metode Quranic healing, pengobatan Quran, pensucian hati dan pengobatan Quran dengan ruqyah syariah. Insyaallah masih bersama saya Dasim, Ketua KHIDPD Karawang. Mengenai tentang gangguan jin, sihir, ain dan terapinya, tentu kita sama-sama akan kupas mengenai apa saja sih yang menjadi gangguan bangsa jin terhadap kita, sekaligus nanti kita sama-sama lakukan bagaimana sih teknik dasar dalam ruqyah syariah ini, sehingga ketika kita dapat melaksanakan praktik dalam ruqyah ini, insyaallah kita sama-sama akan belajar tentunya bagaimana teknik dasar ruqyah syariah ini. Dan insya Allah tentunya ada 3 tahapan dalam terapi ruqyah syariah. Pertama tentu persiapan terlebih dahulu dari sisi tempat, dari sisi sudah berwudu terlebih dahulu. Kemudian pelaksanaan dalam ruqyah, insya Allah ya, pelaksanaan ruqyah tentu mengabaikan kita sama-sama fokus penjagaan dengan memohon perlindungan kepada Allah. Terus kemudian pelaksanaan terapi ruqyah syariah ini, pasien tentunya membaca 3 qul yang ditiupkan diusapkan kepada seluruh tubuh. Dan kita peruqyah melakukan teknik metode ruqyahnya, menanyakan terlebih dahulu apa sebetulnya reaksi pada tubuhnya. Kemudian setelah menerapi kita bersama-sama berdoa. Kemudian kalau tahapan praktek ruqyah sendiri, menanyakan kepada pesakit ataupun pasiennya apa yang menjadi masalahnya. Kemudian dibimbing untuk melakukan 3 qul kepada kedua tangannya untuk mengusap, untuk melakukan doa perlindungan, praktek dalam ruqyah. Kemudian mendengarkan bacaan-bacaan ayat ruqyah dengan khusyuk. Kemudian kalau untuk tahap praktek cold bullet cleansing ini adalah ruqyah ditanya sifat-sifat buruknya dan dosa-dosanya, kemudian membimbing untuk bertobat, boleh menepuk pasien dengan niat untuk mengeluarkan pengaruh, dan kemudian juga terkait tentang ruqyah dengan sentuhan, insyaallah bagaimana menyentuh bagian yang sakit. Tentu ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW menyuruh ketika ada yang sakit dengan menyentuh yang sakitnya. Kemudian dengan hembusan, yaitu tentu dengan bacaan ayat-ayat ruqyah, kemudian menghembuskan sambil meludah ringan ke tubuh yang sakit, ataupun dengan air ataupun dengan herbal. Kepada herbal ya insyaallah seperti madu yang kita rekomendasikan, madu emrai ya dari KHIDPD Karawang. Kemudian ruqyah dengan sentuhan ini tentu bisa juga kepada air sebetulnya ya, ataupun kepada media gitu ya, yang sakit boleh ke tubuh-tubuh yang sakit. Nah, ini tentunya memberikan dampak yang positif untuk menempelkan kepada tempat atau yang sakit, bisa dengan simulasi pelepasan sifat pengobatan mandiri ini, menempelkan di dada, berdoa ta'awudz sholawat 3 kali, rasakan ada sifat buruk apa, minta ampun kepada Allah, sadari bahwa syaitan yang membisikkannya, menepuk dadanya, kemudian bacakan Al-Fatihah. Kemudian kalau untuk simulasi pelepasan keinginan untuk berbuat dosa besar, tentu boleh dengan menempelkan kepada dada, kemudian kita ta'awudz, baca sholawat, kemudian ya Allah, hamba memiliki dosa ini, ya Allah engkau hilangkan sifat buruk hamba, dosa besar hamba, ya Allah. Sadari bahwa syaitan membisikkan kepada kita, terus membacakan Al-Fatihah, dan selama membaca ayat-ayat ruqyah fokuskan. Nah, kemudian untuk teknik meniup atau menghembuskan ya boleh dengan tanpa ludah ataupun dengan sedikit ludah, tidak mengapa. Nah, beragam teknik tiupan ini tentunya hembusan nafas lebih lega, lebih mengatur nafasnya. Tentu tangan atau healing talks ini bisa mulai dari sekujur tubuh kita ya, ke muka kita, ke badan kita, ke porokan kita, ataupun ya. Kenapa? Karena tentu beragam penyakit gangguan jin dan sihir dan ain ini, karena memang syaitan kepada cintanya jin kepada kita, dan karena memang ada jin syaitan yang tersakiti ataupun kondisi manusia yang dalam keadaan marah, takut, ataupun kita banyak lalai kepada Allah, lupa menyebut asma Allah, ataupun karena ritual-ritual pengisian. Nah, kalau gangguan terhadap panca indera kita sering melihat jelmaan jin, merasakan keberadaannya, ataupun sering mendengar bisikan, termasuk gangguan kepada fisik, jantung kita sering berdebar menjelang malam, mungkin kita sering pusing berat dan yang lainnya medis
mungkin sakit tugas operasi, sakit ketika kecelakaan, benar keguguran. Nah, kalau ketika gangguan saat tidur adalah ketika memang ketindihan ataupun sering ngigau, gangguan emosi itu emosi yang tidak stabil, ragu, was-was, gangguan pada ibadah, sering tidak khusyuk, lupa rakaat, kecanduan kepada maksiat, sesak, ngantuk, sakit saat baca Quran, ngantuk. Nah, gangguan pada rumah tangga, tidak harmonis, sulit dapat keturunan, sulit dapat jodoh, tiba-tiba dingin, lemah syahwat, tiba-tiba melakukan hal yang buruk. Nah, ciri-ciri gangguan jin seperti inilah yang tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus pahami bahwa ketika kita tadi terkena gangguan dari sisi fisik, dari yang lainnya, rumah tangga kita ataupun saat tidur, nah itu yang harus kita pahami. Nah, bagaimana kita mengenal alam jin? Ya, pertama kita memang beriman kepada alam jin karena Allah Subhanahu wa taala yu'minuna bil ghaib. Ya, di dalam Al-Qur'an kita beriman kepada hal yang gaib. Dan awal penciptaan bangsa jin juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bedanya jin, syaitan dan iblis. Kalau jin ada diperintahkan untuk ibadah, ya. Kalau syaitan tentu orang yang sifatnya ingkar kepada Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya kunci dalam hidup ini untuk menjadi tenang, ya, adalah tidak membenci, tidak banyak mengeluh, tentu berbaik sangka, senyum. Nah, kebalikannya ketika kita banyak melakukan dosa-dosa besar seperti syirik, meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, riba, makan haram, minuman keras, judi dan yang lainnya. Nah, inilah yang menjadikan kita sering banyak pengaruh. Maka tentunya yuk kita sama-sama taubat dari dosa besar sifat perilaku jelek kita dengan taubat dan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat, tidak ingin mengulangi lagi terhadap sifat ataupun dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tentunya ketika kita mulai taubat akan mulai terasa hati kita, mulai yuk kita sama-sama membersihkan hati kita, karena hati ini ibarat lentera di mana kalau semakin bersih akan semakin tenang hati kita. Tazkiyatun nafs ini adalah sebagai pensucian hati kita. Bagaimana membersihkan hati kita dari dosa-dosa kita. Kita banyak salah, banyak lupa, banyak khilaf kepada kita. Dan tentunya anjuran berikutnya adalah hijrah kita, pola hidup sehat kita, karena faktor pikiran, faktor pola makan, faktor lingkungan ini menentukan. Yuk kita sama-sama konsumsi madurai untuk KHI Karawang dan yang ini boleh, ya. Dan karena madurai ini sudah diruqyah, ya, kami merekomendasikannya. Silakan hubungi tim KHI. Alhamdulillah KHI ya sempat berdakwah juga di media TV swasta yaitu Trans 7 atas doa dari seluruh jamaah sekalian. Semoga tentunya dapat memberikan satu nilai positif, menyampaikan dakwah ruqyah secara keseluruhan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan kemanfaatannya. KHI doakan untuk selalu tetap istiqomah. Ya, akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.